Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-8, Ibu mau kasih beberapa contoh soal untuk analisis not dan analisis nes. Yang pertama, contoh soal untuk analisis not. Kita tinjau notnya di V1 dulu. Jadi kan kemarin kita udah bahas ya, menentukan ada berapa not itu dengan melihat ada berapa simpul dalam satu rangkaian dikurang 1. Jadi misalnya ini kita lihat simpulnya sebenarnya ada 3, tapi kita kurangi 3 dikurang 1, berarti hanya ada 2 simpul yang dipakai. Nah, yaitu V1 dan V2. Nah, selanjutnya kita meninjau not V1 dulu. Sesuai dengan hukum Kirchhoff, sigma I sama dengan 0. Kemudian kita lihat arahnya berdasarkan di not V1. Jadi berdasarkan titik ini kita baca arusnya yang masuk dan berapa yang keluar. Nah, ini berarti 2 adalah nilai arus yang masuk, jadi nilainya positif. Kemudian dikurang I1 ya, karena arahnya keluar. Kemudian dikurang I2 karena arahnya keluar, dan dikurang 4 karena arahnya keluar ya. Jadi kita tinjau di not V1 ini atau di titik simpul V1 ya, tadi berarti 2 kurang 4 kurang I1 kurang 2. Kita disederhanakan menjadi I1 tambah I2 sama dengan min 2. Nah, kemudian berdasarkan persamaan ini kita tinjau nilai I-nya berdasarkan jumlah jatuh tegangan dibagikan dengan nilai tahanan yang ada di arus tersebut. Jadi misalnya di I1 berarti kita tinjau di situ V-nya per R-nya berapa. Untuk I1 V-nya didapat dari V1 dikurang dengan V ground ya. Jadi dari yang tertinggi ke terendah. Kemudian dibagi dengan nilai R-nya di sini adalah 2. Ditambah dengan V1 dikurang V2 dibagi 4 sama dengan min 2. Kemudian disederhanakan menjadi 2V1 kurang VG ditambah V1 kurang V2 sama dengan min 8. Jadi semua ruasnya masing-masing dikalikan dengan 4. Nah, VG ini nilainya 0 karena jatuh tegangan di ground itu pasti 0 ya. Nah, kemudian didapatkan persamaannya 3V1 kurang V2 sama dengan min 8. Selanjutnya kita meninjau not V2. Untuk not V2 kita lihat di sini yang masuk 4 ampere, kemudian yang keluar ada ke I1 dan ke I2. Jadi 4 kurang I1 kurang I2 sama dengan 0 ya, sesuai dengan hukum Kirchhoff. Jadi kita tinjau arus yang masuk dan arus yang keluar. So, disederhanakan menjadi I1 tambah I2 sama dengan 4. Nah, kita lihat di jalur I1 jumlah jatuh tegangan dibagikan nilai resistornya berapa. Untuk I1 berarti V2 dikurang V1. Jadi karena yang kita tinjau di V2 berarti kita anggap ini yang tinggi ya, makanya ini yang positif dan ini yang negatif. Jadi V2 dikurang V1 dibagi 4, kemudian V2 dikurang V ground dibagi 8 untuk I2 sama dengan 4. Kemudian sama dengan cara tadi, jadi untuk menyederhanakannya masing-masing ruas dikalikan 8 dan VG itu nilainya 0. Jadi sehingga didapatkan nilai 2V2 kurang V1 tambah V2 kurang VG sama dengan 32. Atau nilainya menjadi min 2V1
tambah 3V2 sama dengan 32. Nah, kemudian persamaan 1 tadi dengan persamaan 2 dijumlahkan untuk mendapatkan nilai I1. Persamaan pertama tadi adalah 3V1 kurang V2 sama dengan min 8. Persamaan kedua tadi min 2V1 tambah 3V2 sama dengan 32. Yang di atas kita kalikan 3, yang di bawah kita kalikan 1 untuk menyamakan nilai V2 pada tiap persamaan. Nah, hasilnya 9V1 kurang 3V2 sama dengan min 24 dan min 2V1 tambah 3V2 sama dengan 32. Kedua persamaan ini dijumlahkan sehingga didapatkan nilai min 7V1 sama dengan min 8, V1 sama dengan 8 dibagi 7 volt. Nilainya adalah I1 sama dengan V1 per R sama dengan 8/7 dibagi 2. Jadi I di V1 di V1 I di mana tadi? I di I1 ya, I1 di sini nilai R-nya adalah 2. Ya, nilai R-nya adalah 2, makanya nilai V-nya dibagi dengan 2. Jadi V-nya adalah 8/7 dibagi 2 sama dengan 0,57 volt. Ya, bisa dilihat di sini setelah disimulasikan di Proteus juga nilainya adalah 0,57 volt. Nah, jadi kalau yang tadi untuk analisis node, yang ini untuk analisis mesh. Kalau analisis mesh kita pakai metode meninjau loop. Jadi ada berapa loop pada rangkaian tersebut, maka itu jumlah loop yang akan kita tinjau. Contohnya untuk soal ini ada sumber 5 volt dihubungkan dengan resistor 5 ohm, kemudian dipasangkan juga dengan sumber tegangan 10 volt, dipasangkan lagi dengan resistor 10 ohm, dan dipasangkan dengan sumber tegangan 5 volt. Nah, di sini ada 2 loop ya. Kemudian kita pertama meninjau loop I1 dulu. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff, tadi jumlah jatuh tegangan sama dengan 0. Nah, karena kita udah tentukan arah loopnya, maka kita akan baca mulai dari sumber tegangan yang ini. Karena loopnya ke arah sini, yang paling pertama ketemu adalah kutub negatif sumber, makanya nilainya minus 5 volt. Kemudian karena yang mengalir di sini adalah arus I1, nah I1 berarti di sini ada nilai jatuh tegangan di R6, nilainya yaitu I1 dikalikan dengan 5 ohm, makanya di sini ada 5I1. Kemudian ketemu dengan sumber tegangan 10 volt, karena yang ketemu kutub positifnya duluan, makanya nilainya adalah tambah 10 volt. Disederhanakan menjadi 5I1 sama dengan min 5 atau I1 sama dengan min 1 ampere. Kemudian kita tinjau loop I2, jumlah jatuh tegangan sama dengan 0, sehingga untuk loop I2 yang pertama ketemu adalah min kutub negatif dari sumber tegangan 10 volt, jadi yang diambil adalah minus 10 volt. Kemudian di sini ada jatuh tegangan di R7, berarti nilainya adalah I2 dikali 10, kemudian ditambah dengan 5 volt. Nah, jadi ini tambah 10 I2 tambah 5. Setelah disederhanakan menjadi 10 I2 sama dengan 5 atau I2 sama dengan 0,5 ampere. Nah, berarti nilai I-nya yang ditanyakan kan adalah I yang dirasakan di sini ya. Jadi yang ditanyakan adalah I yang dirasakan di sini. Nah, I di sini adalah hasil pertemuan antara I1 dan I2. Nah, kita perlu perhatikan arahnya.
I1 arahnya ke bawah dan I2 arahnya ke atas. Berarti nilainya didapatkan dari I1 dikurang I2. Nah, hasilnya adalah min 1 dikurang 0,5 atau I adalah min 1,5 ampere. Ini bisa kalian simulasikan juga di Proteus, hasilnya adalah min 1,5 ampere. Nah, yang sangat-sangat perlu diperhatikan dalam menganalisis node maupun mesh adalah apa yang terdapat pada rangkaian tersebut. Jadi ketika kita lihat yang digunakan adalah sumber arus, maka yang kita gunakan adalah analisis node. Ya, di sini adanya sumber arus. Namun jika yang ada di dalam rangkaian tersebut adalah sumber tegangan, maka yang digunakan adalah analisis mesh. Karena ketika kita menganalisis node, maka kita menggunakan hukum Kirchhoff untuk sigma arus sama dengan 0 atau jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Sedangkan untuk analisis mesh yang kita gunakan adalah hukum Kirchhoff, jumlah jatuh tegangan sama dengan 0, karena berdasarkan dari rangkaian yang kita tinjau, yang ada pada rangkaian tersebut adalah sumber tegangan. Nah, jadi itu yang paling perlu diingat untuk pemilihan analisis rangkaian. Memilih node ketika yang ada adalah sumber arus, dan memilih mesh ketika yang ada adalah sumber tegangan. Selanjutnya ada istilah supernode dan supermesh. Supernode ini adalah menjadikan sumber tegangan yang ada pada rangkaian yang akan dianalisis dengan metode analisis node sebagai sebuah supernode. Jadi karena ini mau kita analisis, di sini kan ada sumber arus ya, terus kita mau analisis dia sebagai dengan menggunakan analisis node. Nah, sumber baterai di sini atau sumber tegangan di sini kita jadikan dia sebagai supernode. Untuk lebih mudahnya bisa dilihat contohnya. Nah, kita tentukan di sini node-nya ada di titik merah ini. Kita namakan dengan VA. Nah, karena yang kita tinjau di titik VA, maka untuk persamaannya di sini VA kurang 20, ini dihitung sebagai supernode ya, jadi dia diperhitungkan nilai tegangannya, kemudian dibagi dengan 10. Di sini tahanannya 10, kemudian ditambah VA dibagi 10. Di sini untuk VA bagi 10, kemudian dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena ini ada sumber arus di sini yang masuk ke titik VA. Nah, nilainya disederhanakan, semuanya dikalikan 10 menjadi VA kurang 20 tambah VA kurang 10 sama dengan 0, atau VA sama dengan 15 volt. Nah, berarti IA yang di sini didapat dari VA 15 ini dikurang 20 dibagi 10. Nilainya adalah 0,5 ampere. Selanjutnya kita ke contoh supermesh. Nah, jadi kalau supernode tadi adalah memperlakukan sumber tegangan sebagai supernode untuk analisis node, kalau supermesh adalah memperlakukan sumber arus sebagai supermesh untuk analisis mesh. Nah, di sini ada 3 loop ya. Kita tentukan arah loopnya seperti ini, loop 1, 2, dan 3. Yang pertama kita tinjau loop 1. Loop 1 adalah 3I1, kemudian ditambah 2I1 kurang I2. Kenapa I1 kurang I2? Karena ini I1 ke arah sini dan I2 nya ke arah atas sana, jadi perlawanan. Kalau yang ini cuma merasakan I1, makanya 3I1, kemudian ditambah 2I1 kurang I2.
atau 2 kali I1 dikurang 2 kali I2. Nah, kemudian ditambah 17 volt ya, karena ini dijadikan sebagai super mesh. Kemudian lanjut persamaannya disederhanakan menjadi 5I1 kurang 2I2 sama dengan min 17. Selanjutnya kita tinjau loop I2. Loop I2 di sini ada super mesh lagi ya. Nilainya 6 volt. Nah, yang pertama untuk loop I2 berarti di sini 2 kali I2 dikurang 2 kali I1 ya, karena di sini juga merasakan I2 dan I1. Namun kita perhatikan arah loopnya. Jadi kalau yang tadi ini di loop 1 dia ini jadi 2 I1 dikurang 2 I2, kalau di loop 2 dia kebalikannya jadi 2 I2 dikurang 2 I1. Kemudian dikurang 6 ya, ini karena ketemunya polaritas negatifnya dulu ya. Kemudian ditambah dengan 2 I2 dikurang 2 kali I3 sama dengan 0. Nah, karena nilai I3 bisa diketahui dari sumber arus yang ada di loop 3 yaitu 2 ampere, maka diketahui di sini I3-nya adalah 2 ampere. Oleh karena itu I3 di sini diganti menjadi 2 ampere, maka ini persamaannya bisa disederhanakan menjadi min 2 kali I1, kemudian ditambah 2 I2 dikurang 6, ditambah 2 kali I2 ditambah 2 dikali min 2 sama dengan 0. Terus setelah disederhanakan menjadi min 2 I1 tambah 4 I2 sama dengan 10. Nah, setelah itu kita bisa mencari nilai arusnya dengan menyederhanakan persamaannya antara persamaan 1 dan persamaan 2. Itu 5I1 kurang 2I2 sama dengan 17. Setiap ruas dikalikan 2 menjadi 10I1 kurang 4I2 sama dengan min 34. Kemudian untuk persamaan 2 min 2I1 tambah 4I2 sama dengan 10 dijumlahkan dengan persamaan pertama mendapatkan 8I1 sama dengan min 24 atau I1 sama dengan min 3 volt. Hasilnya adalah 8I1 sama dengan min 24 atau I1 sama dengan min 3 volt. Maka dari persamaan tadi diketahui I1 nya min 3 volt, dimasukkan ke dalam persamaan min 2I1 tambah 4I2 sama dengan 10, maka diketahui I2 nya sama dengan 1 ampere. Nah, nilai I nya didapatkan dari I2 ditambah 6/3. Jadi kan yang ditanyakan I di sini, berarti ini dapat arus juga dari sumber tegangan 6 volt dibagi dengan resistor 7 yaitu 3, dan ditambahkan dengan nilai I2 yaitu 1 ampere. Nilainya adalah 3 ampere. Jadi di sini kan yang ditanyakan adalah I yang dirasakan ke sini. Nah, ini nilainya adalah I dari 6 volt dibagi 3 ditambah dengan I2. Dan I2 tadi sudah didapatkan nilainya dengan analisis mesh. Didapatkan nilainya I2 ditambah 6/3 yaitu 3 ampere. Sekian untuk contoh soal analisis node dan analisis mesh. Nah, terakhir kembali Ibu ingatkan, jika di rangkaian tersebut adanya sumber arus dan yang ditanyakan juga adalah arus, maka kita gunakan analisis node. Dan jika di rangkaian tersebut adanya sumber tegangan, kita
gunakan analisis mesh. Dan jika kita ingin meninjau dengan menggunakan analisis node, namun ada sumber tegangan di situ, maka sumber tegangannya kita jadikan sebagai super node. Dan apabila kita ingin menganalisis secara mesh di situ, namun ada sumber arus, maka sumber arus tersebut kita jadikan sebagai super mesh. Oke, sekian contoh untuk analisis node dan analisis mesh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.